Hai, jumpa lagi dengan saya Maya Rompis. Apa kabar? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, tetap berpikir positif. Katakan sehat, sehat, sehat. Nah teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tips dan trik menghindari kejahatan hipnotis atau gendam. 8 tips ya yang akan saya bagikan kali ini. Yang pertama, percaya dan yakin sepenuhnya bahwa kejahatan hipnotis tidak akan mempan kepada orang yang menolaknya. Karena seluruh proses hipnotis adalah proses self-hipnosis. Kita bisa mensugestikan diri sendiri, di mana rasa takut kita dimanfaatkan oleh penggendam. Jadi ketika Anda berada di jalan raya ataupun di keramaian, Anda harus mensugestikan diri Anda bahwa hipnotis atau jenis apapun yang akan mengganggu Anda itu tidak akan pernah mempan di diri Anda. Karena hipnotis boleh terjadi ketika ada persetujuan antara yang menghipnotis dan diri Anda sendiri. Jadi Anda sendiri bisa menolaknya. Jadi Anda yakin dan percaya bahwa itu tidak akan mempan, akan masuk ke dalam tubuh Anda. Kedua, hati-hati pada orang yang baru Anda kenal. Biasakan teman-teman ya, biasanya teman-teman nih ketika berada di jalan ataupun di mall, ada orang yang suka sok kenal. Hai, halo, apa kabar? Sekarang tinggal di mana? Nah, Anda bengong, Anda siapa ya? Anda respon ya. Ketika Anda bengong, nah Anda tinggal ditepok, Anda bisa kena hipnotis. Ya. Jadi sebaiknya ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang sok kenal tadi, Anda harus hindari, ya. Anda harus hindari. Jangan langsung mau merespon. Hindari aja. Malas pergi aja. Ya, seperti itu. Ketiga, hati-hati dengan orang yang menepuk Anda dari belakang. Apalagi ketika Anda langsung merespon, menerima percakapan dengan dia dengan begitu fokus. Ya, ketika Anda fokus pun Anda bisa terhipnotis. Jadi ketika Anda ditepuk dari belakang gini, Anda terus kemudian orang itu mulai bercerita. Ketika dia mulai bercerita dengan Anda mulai fokus dengan percakapannya. Nah, di situ Anda juga bisa terhipnotis. Ya. Jadi hati-hati. Keempat, sibukkan pikiran Anda dan jangan biarkan pikiran Anda kosong pada saat Anda sendirian. Karena pada saat pikiran kosong atau Anda bengong, bawah sadar terbuka sangat lebar dan mudah sekali untuk tersugesti. Jadi kalau kemana-mana ingat ya teman-teman, jangan ada di sini pikiran di mana, jadi kosong, ngelamun, bingung. Nah seperti itu. Kalau di jalan umum ya, jangan suka bengong-bengong kayak gitu. Jadi Anda gampang tersugesti atau gampang banget dihipnotis. Dan yang kelima, waspadalah terhadap rasa mengantuk, mual, pusing atau dada terasa sangat sesak yang datang tiba-tiba secara tidak wajar. Karena kemungkinan ya ada seseorang yang sedang melakukan telepathic forcing kepada Anda. Jadi Anda segera niatkan untuk membuang seluruh energi negatif tersebut ke bumi. Ya, dengan cara apa? Cukup dengan cara visualisasi dan berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Ya. Jadi ketika Anda, tiba-tiba kok saya rasa pusing, saya mual kok tiba-tiba secara tidak wajar, kok saya bisa ini nih, rasakan seperti ini. Cepat-cepatlah Anda berdoa dan yakinkan pada diri Anda sendiri bahwa Tuhan akan menjaga kita. Seperti itu. Yang keenam, bila ada orang yang suka
memiliki kebiasaan latah. Latah yang kalau orang ngomong langsung ayam. Kalau orang ngomong suka cecet gitu. Nah, orang latah ini gampang banget ya kena hipnotis. Jadi akan sebaiknya ketika dia bepergian dia harus ditemani. Tidak boleh jalan sendirian. Karena latah adalah suatu kebiasaan membuka bawah sadar untuk mengikuti perintah, teman-teman. Jadi usahakanlah hilangkan kebiasaan latah itu. Ada banyak orang yang suka ikut-ikutan latah gitu, padahal sebenarnya dia nggak latah. Tapi karena sudah sering sama orang yang latah, dia ikut-ikutan gitu. Jadi orang latah tidak boleh jalan sendirian, ya harus ditemani. Yang ketujuh, hati-hati jika tiba-tiba ada banyak orang yang mengerumuni Anda tanpa suatu hal yang jelas. Ya, kalau terjadi seperti itu lebih baik Anda langsung segera menghindar, pergi di suatu tempat. Atau mungkin Anda coba melaporkan kepada security atau keamanan yang ada di sana. Karena ada juga yang orang secara berkelompok melakukan hipnotis. Jadi sebaiknya Anda segera menghindar, ya. Jadi kalau tiba-tiba Anda duduk di situ, terus tiba-tiba kok ada orang yang pura-pura tidak saling kenal, tapi tiba-tiba banyak orang di situ ya. Terus Anda mulai merasakan ada aura yang lain, ya segera Anda menghindar dari tempat itu. Lebih baik Anda pergi. Dan lebih baik Anda kalau tidak nyaman laporkan aja sama security atau keamanan yang ada di tempat itu. Kedelapan, teman-teman. Jika Anda mulai merasa memasuki suatu kesadaran yang berbeda, segeralah perintahkan diri Anda agar segera sadar dan normal kembali. Dengan meniatkan saya sadar dan normal sepenuhnya. Dan Anda pun akan sadar dan normal kembali. Ya. Jadi jika Anda mulai merasa memasuki suatu kesadaran yang berbeda, segeralah perintahkan diri Anda agar sadar dan normal kembali. Dan meniatkan ya, saya sadar dan normal sepenuhnya. Dan Anda pun akan sadar dan normal seperti biasa. Ya teman-teman, itulah tips yang saya bagikan kepada teman-teman. Ada 8 tips ya yang saya bagikan untuk teman-teman semua. Nah, tentu saja di atas semuanya itu perlindungan yang terbaik adalah dengan berdoa, meminta perlindungan kepada Allah, kepada Tuhan dari bentuk kejahatan apapun. Berdoalah sebelum bepergian atau melakukan aktivitas apapun. Semoga bermanfaat. Salam sehat luar biasa.